Amsal pasal 22 ayat 1-16. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, "Ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan." Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Ayat 17-29 Amsal-amsal orang bijak. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu bila semuanya itu tersedia pada bibirmu, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Amsal 22. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang tetap setia kepada Tuhan akan menerima berkat-berkat kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Pada saat yang ditentukan Tuhan sendiri, semua umat Tuhan akan termasuk orang yang akan memiliki bumi di dalam Matius 5 ayat 5. Bahkan kini umat Tuhan yang miskin dipandang kaya, harta rohani dan kehormatan di dalam Wahyu 2 ayat 9. Walau banyak orang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan kekayaan, kehormatan dan kemuliaan itu,
Nats hari ini menunjukkan bahwa memiliki kekayaan adalah baik, tetapi bukan yang terbaik dan terutama. Nama baik dan kasih jauh lebih berharga daripada kekayaan besar. Walaupun ada orang yang mengabaikan nama baik dan menghalalkan cara untuk mengumpulkan kekayaan, misalnya menumpuk kekayaan dengan menindas orang lemah, memberi suap dan memberi hadiah kepada orang kaya. Dengan cara ini mereka berpikir akan mendapat imbalan yang besar. Apabila kekayaannya diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal dan jahat, maka di kemudian hari orang tersebut akan menuai bencana. Sebaliknya, mereka yang jujur, mencintai kesucian hati, menjaga nurani yang bersih, akan menerima kedudukan menjadi sahabat pemimpin dan diberkati. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita harus selalu takut akan Dia di setiap hal yang kita lakukan. Setiap orang mendambakan hidup bijaksana. Tetapi apakah setiap orang tahu bagaimana caranya? Hikmat lebih daripada pengetahuan. Mereka tidak akan meremehkan hikmat, tetapi memasang telinga untuk menyimpannya dalam hati. Hikmat menuntun seseorang untuk hidup percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Ia tidak akan meletakkan kepercayaan kepada benda-benda di dunia ini, harta, kekuatannya. Hikmat akan mengajarkan makna hidup sesungguhnya, walaupun segala sesuatu akan hilang dan musnah. Namun kebergantungan kepada Tuhan tidak pernah akan mengecewakan. Hidup bijaksana tidak hanya berkaitan dengan diri sendiri, tetapi juga dengan sesama. Bila hidup sedang di atas, memiliki kekuasaan dan kekayaan, maka gunakanlah itu untuk memberkati, bukan untuk memuaskan hasrat, menganggap orang lemah tidak berguna, atau sewenang-wenang kepada orang lemah dan susah. Ingat bahwa Tuhan akan membela mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Tuhan tidak akan diam melihat kesewenang-wenangan. Bagian kita adalah bekerja sebaik mungkin, biar Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.